Oke. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, di segmen terakhir ini kita mau mendalami ya tentang jihad itu. Kita garis bawahi jihad bukan hanya semata-mata mengangkat senjata. Nah, itu jihad mengangkat senjata ada orang-orang khusus. TNI yang terlatih. Kita orang awam ini jangan coba-coba mengangkat senjata, nanti sangat mudah dikalahkan oleh musuh-musuh kita. Karena pihak musuh juga yang tampil di depan adalah angkatan lautnya, angkatan lautnya, angkatan daratnya, angkatan udaranya. Orang lain tidak boleh berjihad langsung, jihad secara yang lain. Misalnya katakanlah kita seorang ulama, seorang sufi, kita berdoa kepada Allah supaya menang umat Islam, juga jihad. Berdoa kita kepada Allah. Oh, kita orang agniya, orang yang banyak uang, toki-toki, berjihad dengan cara membantu uang, membantu menyumbang kepada negara, seperti orang Aceh dulu. Beliau kapal yang Telawah 1, Telawah 2. Bukan hanya itu, juga obat-obatan juga dibantu oleh dokter-dokter dari Aceh. Jadi kebetulan ada sebuah wilayah di Aceh ini, kebetulan dokter mendung itu biut sejak masa Belanda. Itulah merasa oleh nyan umpung dokter. Jadi lih merdeka orang merasanya bukan hanya menguasai Aceh. Dokter merasa. Tapi Jakarta juga mereka kuasai, dokter-dokter ahli kita. Rumah sakit merasa Jakarta. Medan juga, Yeah. dokter-dokter Aceh. Luar biasa dokter Aceh, ya. Sehingga terkenal sekali. Maka sekarang diabadikan rumah sakit kota Banda Aceh ini namanya Rumah Sakit Merasa. Walaupun tempatnya bukan di Merasa, ya. Tempatnya di mana? Di Lampeneru. Lampeneru, tapi dulunya di Merasa juga. Setelah tsunami dipindah ke situ. Tapi dokter-dokter Merasa itu pelopor. Jadi Zainal Abidin tuh yang nama rumah sakit umum orang Merasa juga. Orang merasa. Di Medan juga semuanya. Sampai sekarang di Medan masih kuat. Rumah sakit Angkatan Laut di Jakarta juga. Itu. Dokter rumah sakit apa? Pokoknya hebat ya. Ya. Orang Merasa itu hebat. Ya. Mudah-mudahan terus hebat. Ya. Jadi kita ingin katakan jihad ini banyak ragamnya. Sampai seorang yang menuntut ilmu, yang menulis kitab, menulis ilmu, mengajar, orang yang mengajar, guru-guru daya, guru-guru sekolah, itu orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah SWT. Jadi dai atau mubalik dari jamaah tabligh misalnya, seperti Ustadz kita Ustadz Marduki berdakwah sampai ke Bandung, Pulau Jawa. Itu adalah dalam rangka jihad. Kita ingin kenalan dengan beliau lebih jauh. Apa tugas-tugas Ustadz Marduki di Pulau Jawa selama ini? Alhamdulillah, dulu saya ada program kurut ke Pulau Jawa. Jadi jamaah keluar jalan kaki 4 bulan. Jadi ke Sukabumi dan Cianjur. Karena saya keahlian saya bagian percetakan. Jadi di Aceh kebetulan saya cetak buku-buku umum. Jadi pas sampai ke Jawa, jadi ditawarkan oleh orang percetakan sana yang percetakan cetak Quran. Cetak Al-Quran. Quran ya. Jadi cetak buku-buku agama. Jadi karena saya ada ilmu tentang percetakan, coba saya hijrahlah untuk dipercetakan untuk cetak-cetak Al-Quran dan juga buku-buku agama seperti kitab-kitab punya jamaah tabligh, Fadilah Amal, Fadilah Sedekah, Mutakhab Hadis, seperti itu. Luar biasa ya. Dulu cetak koran, sekarang cetak Al-Quran. Hebat kali. Allahu Akbar. Itulah ketika kita taat kepada Allah, ya, Allah akan memberi jalan. Afwan Ustaz, juga saya afwan sekali lagi. Ini kita juga berjihad ini dalam hal pernyataan kita sehari-hari. Mungkin untuk harian nggak cocok kita katakan koran.
Karena dia diperkecil dari arti Quran. Quran sendiri memang bacaan, tapi bacaan yang mulia. Kalau Quran itu kan surat kabar. Surat yang dikabar pagi sampai surat kabar. Jadi kita bilang aja harian. Jangan kita bilang dia Quran. Ini saya juga imbau dalam rangka kenapa kita begini, supaya kita tahu oh kok kita baca Quran sayang Quran, sehingga kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang sekali Ustaz. Hari-hari kita berzikir pada Allah, diingat pada Allah dengan hal seperti ini. Jadi kalau kita talabon ujung mandum kah nampak ujung pangkain sana kan mau ingat Allah ingat apa sekarang ini. Nah ini semua sesungguhnya zikir. Jadi mencetak harian saya kan kita baca, saya baca harian, memang kita sebut namanya mungkin. Nah jangan kita hindarilah baca katakan lagi harian dengan kata Quran. Itu kan autor Belanda loh, mungkin pilih segi bahasa apa merendahkan nilai Al-Quran. Yang Al-Quran memang arti harfiah juga sendiri bacaan, tetapi yang dimaksudkan adalah bacaan yang mulia. Jadi memang balik ke sebenarnya gini, dulu saya cetak berita-berita dunia. Kalau berita-berita dunia setelah kejadian baru kita beritakan. Itu yang saya cetak. Sekarang berita-berita akhirat. Jadi berita duluan, nanti kejadiannya yang akan datang. Iya, ayat Al-Quran ya, ayat Al-Quran. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, cerita Quran di Aceh memang berubah menjadi sesuai dengan zamannya ya. Sebelum merdeka, Quran di Aceh bernama Keretah Air Cina. Karena keretah ya, jadi ada Quran dari Jakarta bahasa Cina semua. Digunakan oleh orang Acehnya Keretah Air Cina. Neblo Keretah Air Cina. Biasa diletakkan di dinding-dinding rumah-rumah yang rumah orang miskin. Jadi Keretah Air Cina boleh. Kemudian istilah Keretah Air Cina juga out. Masuk bahasa Arab, surat kabar. Dua-dua bahasa Arab. Surat bahasa Arab, kabar bahasa Arab. Memberitakan. Surat yang diberitakan ya. Tapi surat kabar juga out. Diambillah Quran. Quran itu saya tidak tahu bahasa apa. Yang jelas sangat dekat dengan Quran ya. Kalau Quran itu artinya yang dibaca, Quran saya tidak tahu apa artinya. Tapi Quran sampai sekarang itu di atas. Quran masih orang menggunakan Quran. Jadi bahasa ini tidak bisa kita tinggalkan kecuali ditinggalkan oleh penuturnya. Kalau nanti orang sudah meninggalkan, mungkin nanti ada istilah baru mungkin Quran lagi namanya. Tetapi sekarang pun sering disebut-sebut kalau Quran itu sekarang ini disebut dengan iNews berita. Tapi belum merayat. Jadi sampai sekarang Quran itu masih populer. Surat kabar masih ada yang menggunakan ya. Jadi itu hanya sekedar istilah ya. Jadi kalau Ustadz Abu Abdurrahman menghimbau kita janganlah menyebut Quran karena terlalu dekat dengan istilah Quran, itu himbauan yang baik. Tapi terserah juga kepada umat di Aceh ini. Apakah mau baca Quran atau baca Quran gitu kan? Tetapi kalau saya ya, sudah biasa tiap hari saya baca Quran dulu. Setelah salat subuh saya baca Quran. Quran juga saya baca karena di Quran itu ada berita-berita aktual, apa yang terjadi tadi malam atau kemarin ya. Tidak dilarang dalam agama untuk membaca Quran. Yang dilarang oleh Allah, kita hanya baca Quran tapi enggak pernah baca Quran. Itu yang dibenci oleh Allah. Tapi orang-orang yang mengikuti berita untuk perkembangan Islam, perkembangan ilmu, itu tidak dilarang. Tidak dilarang oleh Islam. Untuk ada sebuah organisasi usrah di Indonesia pernah hidup, melarang orang menonton TV, melarang orang membaca Quran, tapi usrah ini mati sendiri.
Kalau saya boleh sebutkan, mereka adalah Darul Arqam. Kan sudah mati sekarang, nggak ada pengikutnya karena mereka melarang nonton TV, melarang baca Quran, ya. Tetapi jemaah tabligh setahu saya tidak pernah melarang nonton TV, tidak pernah melarang baca Quran, ya. Cuma kita imbau yang nonton TV jangan nonton aurat, ya kan? Yang baca Quran juga jangan membaca berita-berita yang tidak bermanfaat. Kan begitu saya. Ya. Dan ada satu ketika orang-orang tabligh ini sudah taat, ya, tidak mau lagi juga membaca Quran. Sudah cukup dengan Quran. Karena membaca Quran, menghafal, menafsirkan itu seperti kekayaan batin yang luar biasa. Membaca Quran itu untuk apa kita baca? Kita dengar-dengar aja sama orang-orang sudah tahu. Betul kan? Tambah. Iya, memang ini seperti awal juga kita jihad kan. Kita jihad, seperti kita pernah singgung tadi, kata-kata jihad ini tidak jauh beda dengan kata-kata pengorbanan. Ya. Berkorban. Nah, adalah sesuatu yang hilang dari kita, maka disebut ketika kita bersungguh-sungguh. Atau ada sesuatu yang berkurang atau hilang dari kita, ini disebut berkorban, sehingga kita dianggap sudah bersungguh-sungguh. Nah, tetapi bisa jadi juga ini bisa bertambah ketika kita bersungguh-sungguh. Biasanya bersungguh-sungguh ini, apalagi bersungguh-sungguh jalan Allah ini juga banyak ada yang bertambah. Nah, biasanya yang Allah setir sama Quran ini yang berkurang itu mungkin apa yang nampak sama kamu. Seolah-olah kamu itu berkurang. Padahal dia bertambah. Yang gaib apa itu? Pahala, ganjaran, di sisiku kata Allah Subhanahu wa taala. Jika satu hadis yang sahih dalam fadilat amal itu ketika kamu sholat di Masjid Al-Aqsa itu di Mekah itu mendapat, pertama di Mekah saya Masjid Mekah mendapat 50.000 pahala. Kalau di Madinah 25.000 pahala. Kalau di masjid pertama Nabi Masjid Al-Aqsa itu mendapat 10.000 pahala itu. Nah, ya. Tetapi kalau kamu salat di jalan Allah bisa mendapat 700.000 pahala. Bahkan angka 700.000 ini angka tertulis. Bisa saja Allah itu yaf'al ma yasha, Allah menggandakan lebih banyak lagi. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah pemirsa sudah selesai, ya. Bagus kesimpulannya. Jadi semua harus karena Allah supaya mendapat pahala yang besar. Pemirsa, hanya sampai di sini pertemuan kita. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.